Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah materi sebelumnya, pertemuan pertama sudah kita bahas ya tentang rumus turunan awalnya. Nah, ini rumus-rumus turunan yang sudah jadinya nih, langsung cara cepatnya. Oke, yang pertama kita pelajarin adalah nomor satu. Kalau kita punya fungsi y sama dengan k itu adalah konstanta. Berarti kalau kita turunin hasilnya y aksen sama dengan 0. Maksudnya gimana? Konstanta itu berarti artinya dia nggak berhubungan dengan x-nya. Misalnya contoh, kita punya fungsi fx, kita punya fungsi fx sama dengan 3 misalnya. Fx 3. Nah, kalau kita turunkan rumusnya jadi gini, d fx per dx, artinya kita turunin sesuai x-nya. Karena di sini 3-nya nggak ada x-nya, berarti 3 ini kita anggap konstanta. Maka kalau kita turunin hasilnya jadi 0. Ya. Contoh lagi, contoh 2. Misalnya kita punya fx sama dengan 2pi plus 2 misalnya. Sama nih. Kalau kita turunkan dfx per dx, atau kita sebutnya f aksen x, ya, turunan fx berarti terhadap x-nya. Ini sama nih, dua-duanya nggak ada x-nya, berarti semua ini kita anggap dengan konstanta, maka hasilnya tetap 0. Ya, sampai sini bisa. Oke, nomor 2. Kalau ada x-nya gimana? Misalnya contoh fx sama dengan x misalnya. Ada x-nya ya. Berarti kalau kita turunin dfx per dx sama dengan f aksen x sama dengan, ya, nih pakai rumus nomor 2. X ini ada pangkatnya ya. X itu berarti pangkatnya pangkat 1. Berarti satunya ini kita turunkan. Turunnya berarti 1 kita pindahin ke sini. Dikali jadinya. Berarti jadinya adalah 1 dikali x. Ingat, pangkatnya harus dikurang dengan 1. Berarti pangkatnya 1 dikurang dengan 1. Maka hasilnya 1x pangkat 0. Ingat, x pangkat 0, semua yang berpangkat 0 adalah hasilnya 1. Berarti jawabannya 1. Nah, cara mudahnya, kalau ada fx sama dengan 4x, ini sama ya x-nya. Berarti turunannya adalah langsung jadinya 4. Ya. Kalau 3x, misalnya fx-nya minus 3x. Berarti hasilnya minus 3. Ini untuk turunan f aksen x, seperti itu. Saya. Oke. Misalnya kita punya soal, misalnya ada 3x sama ya. Berarti kalau kita turunin f aksennya adalah 3. Nah, yang ini ada duanya. Berarti biasa duanya kita turunkan, taruh ke depan. Berarti harus dikali. Berarti jadinya 2 kali 3. Ya, x-nya 2-nya pangkatnya itu harus dikurang 1. Berarti jadinya 1 nggak usah ditulis. Berarti hasilnya 6x. Seperti itu. Saya. Untuk nomor 3, nah ini untuk nomor 3, bentukannya akar ya. Akar itu semua turunan itu harus kita ubah menjadi bentuk eksponen atau bentuk pangkatnya. Bentuk pangkatnya ya. Oke, kita hapus dulu semuanya.
bisa. Oke, dalam bentuk akar, fx-nya ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk eksponen. Caranya gimana? Akar x, ingat rumusnya, kalau ada akar, ini x, ini pangkat a, ini b, maka kita ubah menjadi bentuk akar adalah x a per b. Seperti itu untuk eksponennya. X-nya pangkatnya 1 ya. X-nya pangkat 1, akar itu pangkatnya 2 ya. Berarti X-nya itu adalah 1 per 2. Ini untuk fx-nya. Belum kita turunin, masih kita ubah. Berarti turunnya sama. Berarti setengah sama ya. Setengah ini kita turunkan, berarti taruh di depan, jadi kali. Berarti setengah X pangkat, setengahnya dikurang 1, setengah dikurang 1. Caranya ya 2-nya aja kali 1. Berarti jawabannya 2. 1 dikurang 2 adalah min 1 per 2. Jadi hasilnya min 1 per 2. Ini turunannya. Nah, ini kita ubah lagi bentuknya menjadi bentuk pangkatnya. Bentuk akar ya. Nah, ini min setengah nih. Karena min setengah ini kita ubah dulu bentuk pangkatnya jadi bentuk pangkat plus. Jadi setengah X-nya pangkat setengah. Ini dalam di bawah ya pangkatnya. Berarti ingat X pangkat setengah itu adalah A akar. Berarti akar X. Maka fx akar X kalau kita turunkan menjadi 1 per 2 akar X. Seperti ini. Selesai. Ya. Itu juga dengan nomor 4. Nomor 4. Sama fx sama dengan akar X. Akar 3 dari X-nya ya. Akar 3 dari X. Sama kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk eksponennya. Berarti X pangkat 1, 1 per 3. 1 per 3. Baru kita bisa turunkan. Maka f aksen X sama dengan, ingat, sepertiganya turun ke depan. Maka jadinya 1 per 3. X sepertiganya harus dikurang 1. Sepertiga dikurang 1, 3 dikali 1 hasilnya 3. 1 dikurang 3 min 2 per 3 ya. Oke, jadi hasilnya adalah min 2 per 3. Oke, kita ubah lagi menjadi bentuk pangkat positifnya. Pangkat positifnya berarti jadinya 1 per 3. X pangkat 2 per 3. 2 per 3 itu pangkat ya. Oke, kita ubah lagi. Berarti ke bentuk akarnya nih. Akar ini nih. Berarti jadinya sama dengan 1 per 3. Akar bawahnya 3 ya, B. Berarti pangkatnya pangkat 3. X-nya berarti jadinya pangkat 2. Seperti ini, selesai. Sampai sini mudah-mudahan paham. Terima kasih.